Pernah nggak sih kalian berpikir kalau kenapa palu itu masuk di persidangan? Kenapa hakim itu harus menggunakan palu untuk melaksanakan putusan? Ketika putusan diucapkan kan hakim harus menggunakan palu. Kenapa sih seperti itu? Pernah nggak sih berpikir? Jadi kenapa palu itu bisa masuk persidangan? Sejarahnya itu udah mulai sejak lama banget ya. Udah tahun 1500-an. Jadi di Yunani kuno, di Romawi kuno, Yunani kuno. Di zaman dulu itu persidangan itu tidak seperti di zaman sekarang ya. Seperti sekarang ini persidangan modern, ada lengkap personilnya, ada penuntutnya, ada pengacara, tidak seperti itu. Di zaman dahulu, di zaman 1500 Masehi, zaman dahulu di Romawi kuno, hakim itu ditunjuk oleh raja. Jadi hakim ditunjuk oleh raja, jadi raja ini menunjuk seseorang yang tegas sama yang jujur. Jadi terserah rajanya mau nunjuk siapapun ya. Ya ada kemungkinan ada nepotisme juga ya, nanti yang ditunjuk kerabat-kerabatnya juga untuk jadi hakim untuk memutuskan sebuah perkara di zaman dahulu ya. Selanjutnya di zaman dahulu itu juga denda. Sanksi itu nggak berupa kurungan pidana, dihukum seperti sekarang seperti ini, itu tuh enggak. Di zaman dahulu sejak lahirnya persidangan, zaman dahulu itu hanya berupa denda. Misalnya upeti, ketika melanggar sesuatu atau melaksanakan sesuatu itu nanti ada denda yang harus dibayarkan, misalnya harus membayar denda berupa bahan makanan pokok. Selain itu harus juga membayar kulit domba atau kulit hewan, kain wol dan lain sebagainya ya. Jadi untuk sejarahnya kenapa palu bisa masuk persidangan, jadi pada zaman dahulu itu ketika ada persidangan, karena para pihak yang dijatuhi putusan oleh hakim itu tidak setuju, jadi mereka mengajukan keberatan. Namun keberatannya tidak seperti zaman sekarang mengajukan surat keberatan, tidak seperti itu. Di zaman Romawi itu mengajukan keberatannya dengan teriak-teriak, misalnya sudah divonis hukum, vonis denda 20 ekor kambing, divonis 20 ekor hewan ternak. Pihak satu menganggap, hakim itu keberatan, terlalu banyak. Setelah itu hakim menurunkan jadi 15 ekor kambing. Oleh karena itu 15 ekor kambing. Pihak satunya lagi habis itu merasa itu terlalu sedikit hakim, jangan cuma 15 ekor, kasih 25 ekor, yang satunya 20 ekor aja udah keberatan. Oleh karena itu hakim menggebrak meja karena dua-duanya saling saut dan tidak menghormati hakim. Lorone engkel-engkelan KNNTE ya bro. Jadi hakim menggebrak meja bro. Oleh sebab itu jadi hakim mengucapkan, jadi putusan hakim mutlak dan tidak bisa diganggu gugat dan harus dilaksanakan. Jadi putusannya final. Sama dahulu seperti itu hanya menggunakan tangan kosong. Oleh sebab itu setelah kejadian tersebut, maka hakim menetapkan bahwa ketika putusan diucapkan maka harus mengetok meja. Zaman dahulu hanya menggunakan tangan kosong. Setelah itu lebih modern, diperbaharui lagi, hakim menggebrak meja dengan menggunakan sapu tangan karena nanti takut tangan hakimnya lecet ya. Jadi setelah berjalannya waktu, agar suaranya nyaring, agar ketokannya semakin bagus dan bunyinya nyaring, akhirnya menggunakan palunya bukan palu menggunakan besi, akhirnya menggunakan palu dari kayu agar suaranya lebih nyaring seperti itu. Jadi itu sejarahnya kenapa palu bisa masuk di persidangan, di dalam ruang sidang. Jadi alasannya sudah zaman dahulu kala, dan kebiasaan itu masih banyak dipakai di berbagai negara, entah itu common law atau bukan ya. Jadi seperti di Indonesia, di Amerika juga masih menggunakan palu untuk mengucapkan putusan
itu harus menggunakan palu. Namun banyak juga negara-negara yang tidak menggunakan palu. Palu digunakan untuk ketika hakim masuk di pengadilan saja. Jadi itu tadi sedikit sejarah kenapa palu bisa masuk persidangan ya. Dan sedikit sejarah saja ya, dan seperti biasa terima kasih ya.